Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di live Cicat Flip English Pare. Nah, kali ini kita akan mengundang salah satu awardee dari beasiswa LPDP dan salah satu tutor di Flip English Pare. Nanti kita akan langsung kulik bersama orangnya, namanya Mr. Rahmat. Dan sambil menunggu teman-teman semuanya, saya mau menginformasikan bahwa kelas online akan berjalan mulai besok Senin. Jadi teman-teman bisa bergabung atau bisa daftar mulai sekarang ini, oke? Karena bahasa Inggris ini sangat penting sekali. Karena apa? Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi kalian pasti tahu kan ya pentingnya bahasa Inggris itu seperti apa, oke? Oke, karena Mr. Ahmad sudah mulai bergabung, langsung saya invite saja ya teman-teman untuk memulai cicat hari ini. Halo Mr. Ahmad, perkenalkan saya Miss Halo Oji dari... Miss, wah bentar. Apa kabar nih Namanya agak Mister? kecil ya. Nah, saya pasang ini dulu ya. Iya. Pasang headset dulu mungkin biar lebih bagus. Bentar ya. Oke. Di mana Mister? Halo. Halo. Udah denger. Udah kedengaran ya? Udah. Oke. Oke, maaf saya sekarang lagi di kantor, lagi baru menyelesaikan tugas, jadi agak kacau sedikit mukanya, wajahnya. Enggak. Oke. 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 Coba Mister Ahmad sekarang buka mungkin dengan perkenalan Mister bersama teman-teman Flippers agar lebih akrab sama teman-teman Flippers yang ada di rumah. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan. Asalnya dari Makassar ya, asalnya dari Makassar jadi Ponto. Saya ini lulus dari Universitas Negeri Makassar, S1-nya, pendidikan teknik informatika, terus melanjutkan S2 di Australia, di Universitas Melbourne, dengan beasiswa LPDP. LPDP, Oh. dan sekarang sudah kembali ke Indonesia. Mungkin itu saja. Wah, keren. Teman-teman boleh tanya langsung ini sama misternya, kan dia juga dapat beasiswa award di LPDP. Nah, ini kan judul kita kan tentang perjuangan mister dari siswa hingga tutor hingga kuliah di Melbourne dengan beasiswa. Nah, mungkin Mister Ahmad bisa jelasin kenapa mister dulu memilih belajar di kampung Inggris. Oke. Sebenarnya ke kampung itu gini. Sebenarnya di kampung Inggris dulu karena ada teman yang ngajak. Jadi bukan karena kemauan saya dulu waktu ke kampung Inggris. Ada teman yang ngajak. Kebetulan waktu itu baru selesai kuliah, baru lulus, masih fresh graduate. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke kampung Inggris. Ya. Jadi awalnya memang kesana itu tujuannya hanya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris agar nanti ketika mendaftar di perusahaan itu bisa lebih gampang diterima. Gampang. Nah, Iya. maksudnya seperti itu. Oh, kira-kira mister belajar berapa lama sih? Bagaimana? Kira-kira mister belajar di kampung Inggris ini berapa lama? Sebentar. Saya kayaknya bermasalah di audio ini. Halo, Mister.
Udah bagus. Gimana? Ya. Kira-kira Mister belajar di kampung Inggris ini berapa lama? Oh, itu kalau belajarnya itu mungkin sekitar 6 bulan, bukan 6 bulan sih, sekitar 8 bulan lah. Jadi itu mulai dari basic sama sekali. Waktu datang itu sama sekali nggak ngerti bahasa Inggris, betul-betul dari uh, zero. Saya datang ke kampung Inggris tuh lihat orang berbahasa Inggris, anak-anak kecil, anak yang seumuran saya, bahkan yang lebih tua juga udah jago bahasa Inggris. Jadi uh, terkagum-kagum lah dulu pertama datang. Awalnya itu cuma 4 bulan. Awalnya targetnya itu bukan 4 bulan sih. Awalnya cuma sebulan. Dari sebulan naik 2 bulan, habis itu naik 4 bulan. Setelah 4 bulan, akhirnya memutuskan untuk belajar IELTS. Jadi sebenarnya targetnya cuma 4 bulan, tapi waktu itu saya dengar informasi tentang LPDP. Nah, dan LPDP itu kan harus IELTS ya. Harus punya sertifikat IELTS dan punya skor yang paling rendah itu 6,5 kalau general. Nah, waktu itu saya itu apa namanya? Saya itu bisa mendaftar jalur konfirmasi karena daerah tertinggal saya di Jakarta. Akhirnya saya lanjut sampai 8 bulan. Nah, setelah itu belajar 8 bulan baru jadi tutor. Jadi durasinya sekitar 8 bulan belajar dari 0 sampai ke IELTS. Nah, itu keren banget. Belajar bulan benar belajar banget. Nah, kesannya belajar di kampung Inggris gimana, Mister? Apakah ada pengalaman yang tak pernah terlupakan sampai sekarang? Atau gimana? Kalau di kampung Inggris itu pengalamannya banyak sekali. Saya bisa bilang kampung Inggris itu bukan cuma tempat untuk belajar, tapi sekaligus untuk liburan dan apa ya, mencari teman. Ya, Bill. Soalnya di sana kita itu bukan cuma belajar, tapi kita diajarkan untuk berbaur dengan orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terus kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa belajar atau fokus terhadap satu pelajaran itu dari pagi sampai malam, bahkan saya sampai malam itu masih belajar. Sekarang kelasnya memang dibuka lanjut terus sampai jam 8 malam. Dan yang saya tahu di kampung Inggris itu saya pernah saya paling ingat kata-kata guru saya itu. Katanya itu ada 2 jenis orang yang pulang dari kampung Inggris. Saya ketika selesai dari kampung Inggris itu keluarnya 2 jenis orang. Pertama, orang yang orang yang pulang dengan membawa kemampuan bahasa Inggris yang bagus, yang awalnya tidak tahu, pulang itu akhirnya bisa dan lebih baik. Dan yang kedua itu orang yang datang cuma jalan-jalan. Jadi meskipun lama, tapi karena tidak fokus belajar, akhirnya pulang nggak ada apa-apa sama sekali. Itu yang ngena sekali. Tapi di sana banyak sekali sih kenangan, mulai dari mengenal teman-teman dari luar daerah. Kita kenalnya itu bukan cuma kenal doang, dekatnya itu bukan cuma dekat doang, tapi sudah kayak saudara gitu. Makan bareng-bareng, tidur juga, ya kan? Karena kalau di camp kan kita tidur bareng ya, berbagi, ya kan? Dan itu prosesnya lumayan cepat loh. Maksudnya kalau di tempat biasa itu kita butuh berbulan-bulan, bahkan hampir setahun baru bisa akrab. Tapi kalau di kampung Inggris itu dalam waktu 2 minggu aja, atau bahkan ya seminggu atau sebulan lah ya, itu sudah kayak saudara kita. Udah pulang mereka itu kita udah kayak nangis, kayak kehilangan separuh jiwa, terlalu lebay ya. Tapi rasanya tuh seperti itu. Nah, dan ketika di kampung Inggris, kan saya kesana itu hampir 2 kali ya. 2 kali saya kesana. Jadi waktu itu tahun 2017 saya kesana. Terus 2017 akhir saya pulang ke Makassar. Habis itu saya kesana lagi. Jadi saya kesana lagi, pulang, saya kesana lagi sampai awal 2018. Saya masih kesana sampai awal 2000. Bukan, akhir 2017 deh.
dari sana. Sorry, bukan 2017 saya ke sana, 2016. Karena saya lulus 2015, saya ke sana 2016. Habis itu saya 8 bulan, nanti kembali lagi ke sana 2017. Dan itu gimana ya? Pare itu tuh kentalnya tuh seperti ini. Ketika kita datang di suatu waktu, ya nikmati waktunya dengan baik dengan orang yang ada di sana. Karena kalau kita kembali lagi, itu udah berbeda lagi. Betul Ya kan? sekali. Mungkin Iya. rasain kayak gitu. Ya, kalau pulang lagi, kita pulang ya kan sedih-sedihan, terus kita kayak pengen kembali lagi, itu rasanya udah tidak sama lagi. Kita akan bertemu Iya, dengan orang yang berbeda, dengan suasana yang mungkin sedikit berbeda, meskipun tempatnya sama. Nah, iya. kayak gitu tuh di Pare. Ya kan? Iya, seru banget. Oke, pindah topik nih ya, Mister ya. Mister Ahmad kan juga cukup terkenal ya, menjadi tutor di kampung Inggris, terutama di Flip. Nah, Mister bisa spill nggak sih bagi pemula yang ingin belajar bahasa Inggris dari nol hingga IELTS? Oke. Jadi yang pengen belajar bahasa Inggrisnya dari nol sampai IELTS. Memang sih pada umumnya orang itu bisa belajar bahasa Inggris di mana saja. Cuman ketika kita mau mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih efektif, itu butuh lingkungan yang mendukung dan jadwal yang teratur dan konsisten. Nah, di Pare itu membantu sekali sebenarnya. Di Pare itu kekuatannya itu di situ, kelebihan. Kita ada di tempat di mana kita tuh tertrigger untuk menggunakan bahasa Inggris, mendapatkan materi yang padat dan terjadwal, dan ketika kita melakukan itu atau mengikuti semua prosesnya secara konsisten, maka itu hasilnya akan kelihatan dengan baik. Makanya kalau teman-teman datang ke kampung Inggris dan kursus di Flip, itu teman-teman akan melewati proses-proses yang sudah dilewati oleh banyak orang, dan itu semua terbukti efektif. Saya sendiri ya, itu di sana sampai bisa keluar negeri, sampai bisa mengenal IELTS itu, kalau bukan di kampung Inggris saya nggak bakalan kenal sama sekali dengan yang seperti itu, ya kan? Iya, iya benar. Iya, kalau misalnya cuma di rumah mungkin akan kenal, tapi prosesnya akan lama sekali. Dan yang membuat semuanya terasa cepat karena tidak ada yang mengganggu. Kalau di rumah itu gimana ya? Kalau kita kursus di rumah itu ya pagi. Contoh mungkin pagi bisa kursus, terus siang balik ke rumah, terlalu banyak disrupsi. Kita mungkin punya waktu dengan keluarga, atau mungkin kita akan punya waktu dengan teman-teman, dan jarang sekali kita bisa meluangkan waktu menggunakan bahasa Inggris kalau di luar. Tapi kalau di kampung Inggris itu dari teman, tutor, itu semuanya, dan itu prosesnya jadi cepat. Terus ketika teman-teman sudah melewati proses basic dan masuk prosesnya IELTS, nah itu lebih berat lagi. Itu malah lebih berat lagi, dan itu membutuhkan, kalau saya bilang tempat yang paling cocok betul-betul belajar IELTS itu di kampung Inggris. Karena IELTS itu membutuhkan konsistensi, belajar 4 skill, mulai dari listening sampai speaking itu. Apalagi speaking itu kalau nggak dilatih, cuma sehari, cuma diasah selama sejam, wah, hilang. Bener nggak, Miss? Bener banget, karena lingkungan kan juga harus kan ya. Betul. Kira-kira persiapannya dari kapan, Mister? Untuk beasiswanya ke Melbourne gitu. Persiapannya itu ada di pertengahan 2016. Sangat sekali, pertengahan 2016 saya ngambil, saya kan belajar basic itu 4 bulan, habis itu ngambil IELTS, belajar IELTS. Nah, persiapan basic itu pertama mendengar dulu dari cerita-cerita orang di sana, kan rata-rata di sana IELTS scholarship hunter ya sebenarnya, scholarship hunter, pemburu beasiswa, ya kan. Nah, mereka itu kadang di tempat makan, kadang ketemu dengan teman, ini LPDP buka katanya, ini. Wah, saya dengar juga tuh, ya. Pertama nggak ini dulu, terus akhirnya baca, buka, ada kesempatan. Akhirnya berkomitmen untuk ngambil IELTS dan mempersiapkan berkas-berkas yang lain. Jadi kalau beasiswa itu sebenarnya
yang paling berat ya kalau menurut saya sih, kalau menurut saya lihat dari teman-teman itu pertama adalah IELTS-nya. IELTS-nya yang pertama. Yang kedua, itu bagaimana teman-teman tidak mudah menyerah ketika gagal mendapat atau ketika gagal mencoba. Itu aja. Ya kan? Iya, karena orang mendaftar beasiswa itu banyak rintangannya juga. Ada yang sudah dapat beasiswanya, tapi IELTS-nya belum dapat, nggak bisa berangkat. Ada juga yang udah dapat IELTS-nya, tapi beasiswanya ditolak terus. Nyoba-nyoba terus. Ada kan seperti itu. Dan ada yang belum dapat dua-duanya. Makanya gimana ya, itu agak sedikit pros and cons. Nah, jadi maksudnya kedua-duanya itu harus dipersiapkan baik-baik. Teman-teman harus mempersiapkan IELTS dulu dan mempersiapkan beasiswanya juga. Syarat bahasa itu penting. Ya kan? Ya, bener banget. Nah, sebagai pejuang beasiswa sejati nih, pasti sebelumnya kita perlu research bagaimana memilih jurusan dan kampus. Nah, tips ala Mr. Rahmat memilih kampus di AUS. Di AUS itu gimana sih, Miss? Gini, jadi dasarnya itu pertama, ya pada umumnya itu orang pasti akan mencari yang linear dengan jurusan awalnya, ya kan? Itu yang pertama. Setelah mendapatkan jurusan yang kita mau, ya biasanya kan linear tuh. Habis itu teman-teman, saya sendiri biasanya itu cari yang rankingnya bagus dulu. Jadi saya buka QS ranking. Di QS ranking, tapi saya akan meranking sesuai jurusan yang saya ingin ambil nanti S2-nya. Jadi di QS ranking kan ada itu by course. Nanti muncul, akan terlihat. Nah, setelah itu teman-teman nanti sesuaikan atau melihat beberapa faktor. Soalnya ada banyak sih. Contoh kayak mungkin lihat faktor profesor atau supervisor yang ada di kampus itu, atau mungkin melihat lokasinya. Kalau saya dulu pertimbangannya lokasi dan kualitas kampusnya. Ya, makanya saya ambil Melbourne. Lokasinya itu nggak terlalu jauh dan kualitas kampusnya itu termasuk yang nomor 1 di Australia. Makanya saya ambil di sana. Terus jurusan yang saya ambil itu masuk peringkat kalau nggak salah 15 besar dunia. Jurusannya ya, bukan kampusnya, jurusannya. Di kampus itu tuh peringkatnya 15 dunia. Makanya saya tertarik ambil itu. Nah, gitu sebenarnya. Sebenarnya banyak pilihan sih teman-teman juga. Kalau mau lihat outputnya, kayak lulusan-lulusannya dari kampus tersebut, bisa lihat. Kalau negara kan itu relatif, tergantung teman-teman. Misalnya ada yang motifnya itu karena pengen lihat idolanya, ya kan, kayak cowok-cowok Korea, ada yang ke Korea, ya kan. Kalau misalnya mau jalan-jalan ke Hollywood, mereka targetnya cari beasiswa ke Amerika, ada juga yang seperti itu. Tapi itu yang paling bawah lah, ya kan, yang rata-rata itu orang cari sesuai dengan jurusannya dan kualitas atau peringkat jurusan menurut case rank. Oke, nah Mr. Rahmat ini kan diterima beasiswa LPDP. Sebelum Mr. Rahmat ini baru pertama kali melamar beasiswa atau sebelumnya udah pernah menerima beasiswa lainnya gitu? Ini pertama kali dan langsung diterima. Jadi saya agak surprise juga ya. Jadi pertama kali coba langsung diterima. Tapi memang persiapannya itu lumayan panjang juga dan lumayan berat juga perjuangan. Sampai harus ngubungin teman-teman yang sudah lulus, teman-teman yang ada pengalamannya. Jadi saya tuh bukan tanya dan membaca doang, tapi saya ngubungin teman-teman yang udah lulus LPDP. Terus saya nanya-nanya juga orang yang sempat gagal. Jadi pelajarannya itu dari dua sisi. Apa yang harus persiapkan. Ya memang yang pertama kali sih dan agak apa juga ya, waktu pertama langsung dapat tuh, oke. Nice try. Dan ya bisa jadi pembelajaran untuk ke depan. Wah, keren banget, Mister. Pertama kali daftar langsung dapat beasiswa LPDP. Nah, tahapan yang paling susah Mr. Rahmat meraih beasiswa serta kampusnya sendiri itu yang tahapan bagian mana sih, Mister? Gimana yang terberat? Yang terberat menurut Mister? Kalau saya sendiri itu ada 2 sebenarnya.
Pertama itu di tahapan wawancara, yang kedua itu di tahapan mendapatkan IELTS. Itu tuh yang berat, dua tuh. Di wawancara itu kita harus meyakinkan, you have to convince the interviewer, ya, harus meyakinkan mereka bahwa kita ini orang yang layak gitu. Dan mereka tuh bukan cuma menanyakan bahwa kamu layak atau tidak, tapi seberapa siap dan apakah kamu orang yang kami cari. Nah, gitu tuh mereka tuh. Jadi mereka sudah punya standar dan itu kita harus all out betul-betul supaya kita menjadi yang terpilih. Karena banyak banget yang mendaftar. Dan ya untuk meyakinkan bahwa kita terpilih itu kita harus menunjukkan kualitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu bahasa Inggrisnya, itu apa IELTS-nya itu lumayan panjang. Tapi dari IELTS dari proses panjang itu saya banyak belajar betul-betul. Mulai dari listening, reading, speaking, dan writing itu semuanya dipelajari. Karena memang begini pengalaman saya. Bahkan ada ini saya tidak sebutkan namanya, tapi ada kenalan saya atau teman-teman yang saya kenal udah di Australia. Itu bahkan IELTS-nya sudah 7,5 tapi masih kesulitan dalam proses. Bukan kesulitan sih, tapi bukan yang tetap membutuhkan waktu ketika ingin mencerna materi yang diberikan. Nah, seperti itu. Jadi IELTS itu merupakan sertifikat atau yang tertulis, tapi dalam proses belajar mengajarnya nanti atau proses pembelajaran nanti di tempat tujuan kita itu tetap harus beradaptasi dan harus bisa cepat belajar dengan kondisi. Nah, kayak gitu. Nah, Mr. Ahmad berarti di Aussie itu memakai IELTS ya. Nah, berapa bulan Mr. Ahmad menaklukkan skor IELTS sesuai dengan kebutuhan Mr. Ahmad di sana? Oke, kalau untuk itu sekitar lumayan lama sebenarnya. Saya itu 6 bulan lebih, 6 bulan kan. Karena memang saya tahu bahwa kemampuan bahasa Inggris saya itu agak lemah, khususnya di writing kan. Saya itu orang ya, agak susah writing. Tapi salah satu kuncinya itu agar bisa cepat naik ya. Itu yang saya pelajari adalah harus bisa mengajar. Jadi mengajar itu salah satu cara agar teman-teman atau kita semua ya, itu bisa improve itu dengan cepat. Saya tuh waktu sebelum belajar mengajar IELTS ya, itu nilainya tuh saya sering latihan dan minta diperiksa sama tutor lain, itu jelek banget. Tapi semenjak saya memutuskan untuk belajar, akhirnya saya tuh mempelajari semua detail-detail tentang IELTS sampai ke dalam-dalam. Karena ketika masuk di zona atau ranah mengajar, kita tuh ingin atau berusaha membuat orang lain mengerti, which is kita tuh harus paham duluan, ya kan, sebelum bisa menerangkan. Nah, itu membuat orang mengerti itu memaksa kita agar bisa menguasai materinya sebelum masuk atau memulai kelas. Nah, semenjak itu tuh saya tertrigger dan itu naiknya itu cepat banget. Yang awalnya cuma skornya itu 6, 5,5, 6,5, akhirnya bisa langsung naik ke 7 overall. Makanya kayak oke. Itu mungkin tipsnya buat teman-teman juga ya. Kalau misalnya pengen cepat, utamanya yang ada di Pare, kampung Inggris, kalau udah belajar lama, terus tiba-tiba belum mentok, tapi sudah mempelajari semuanya, coba deh cari temannya, terus ajak, yuk sini saya ajarin yuk IELTS. Nah, itu nggak usah dibayar katanya, latihan aja, bilang aja kayak gitu. Nanti tuh akan tertrigger betul-betul mempelajari sampai ke akar-akarnya IELTS itu kayak gitu. Wah, keren banget, Mister. Sangat terinspirasi saya. Terkagum-kagum. Oke, Mister. Ya. Boleh sih nggak sih mencari LOE di kampus Melbourne itu ala Mister gimana? Kalau LOE itu di sana teman-teman bisa langsung ini ya. Langsung apply saja. Cuman ada ininya, ada per application itu ada.
ketika teman-teman mau mendaftar dan membeli satu aplikasi, jadi kayak form aplikasi gitu, itu harganya sekitar 1,5 atau 1,6, nggak tahu, tergantung harga dolar. Kalau sekarang itu mungkin 1,6. Nah, itu teman-teman nih. Tapi biasanya kalau teman-teman inline, semua syarat dan ketentuan itu dibutuhkan, itu biasanya cepat dapat LOA kondisional, kan? Tapi kalau LOA kondisional itu tergantung seberapa cepat teman-teman melengkapi. Nah, kalau tipsnya itu teman-teman bisa melakukan secara mandiri atau menggunakan jalur mudah. Jalur mudahnya itu ya bisa lewat agent, karena agent juga gratis ya. Jadi agent itu gratis dan teman-teman bisa diuruskan semua proses pendaftarannya ya, sampai pembayaran pembayaran application-nya ya. Semuanya itu gratis. Itu cara mudahnya. Kalau misalnya mau merasakan prosesnya, itu bisa melakukan secara manual. Tinggal dikontak aja. Website-nya ada. Kalau teman-teman mau apply. Seperti itu. Oke, nah kalau dari sisi lingkungan nih Mr. Ahmad, pernah nggak sih merasa Mr. Ahmad susah beradaptasi di sana dan sulit dapat teman gitu misalnya, karena kan culture di sana sama Indonesia kan sangat berbeda. Betul. Di sana itu gimana ya? Di sana itu memang terasa banget culture shock-nya. Itu waktu di awal-awal. Tuh di awal-awal datang ketika ada di tempat baru. Tapi itu saya kira umum. Kita melihat sesuatu yang baru, berada di tempat baru, dan dikelilingi orang-orang yang berbeda dari tempat di mana kita berasal, itu pasti agak shock. Tapi shocknya nggak keterlaluan. Shocknya tuh kayak agak bingung mau kemana, ya, seperti itu. Cuman di Australia itu banyak orang Indo di sana. Itu lumayan banyak di sana, bahkan dari kampung saya, dari Makassar ya. Di Makassar itu ada komunitasnya, komunitas orang-orang Makassar di Melbourne. Itu jadi kita bikin acara setiap hari. Bukan setiap hari, setiap bulan gitu. Ngumpul-ngumpul. Nah, yang penting ketika kita ada itu kita mau belajar dan mau mencari tahu. Jadi waktu baru datang itu memang agak bingung pertama. Cuman saya belajar nyari tahu ini minimarketnya di mana, terus kalau mau ke kampus jalurnya kemana, terus kalau mau ke city kemana, itu belajar sendiri. Meskipun dibantu, meskipun kadang-kadang bertanya juga sih, cuman kebanyakan itu mencari tahu sendiri, nyari keliling sendiri, lihat gini. Dan proses culture shock itu lama-lama akan menghilang, tapi itu biasanya akan timbul lagi di tengah. Tapi di pertengahan proses perkuliahan itu bukan culture shock yang muncul, tapi ada lagi fenomenanya, itu disebut dengan homesick. Homesick itu akan terasa di sana ketika ada di pertengahan, di tahun pertama ya. Di tahun pertama itu biasanya akan merasakan homesick. Karena saya seperti itu juga. Di awalnya kita excited, tempat baru, cari kiri kanan, lama-lama udah mereda, turun, langsung tiba-tiba kayaknya rindu kampung halaman. Ada seperti itu tuh rasanya. Nanti sampai itu terlewati, terus excited lagi. Nah, itu selama 2 tahun. Kalau masalah cari teman itu di sana tergantung ya. Tapi pasti beda dengan Indonesia. Karena kalau di Indo itu gimana ya, sibuk-sibuk apapun kita selalu meluangkan waktu untuk jalan-jalan, ya kan, untuk ngumpul. Tapi kalau di sana, waduh, itu mereka kalau lagi ada ujian atau lagi ada tugas, mereka tuh nggak akan, orang-orang di sana tuh nggak akan ada waktu untuk kayak hanging out begitu, nggak ada. Oke? Mungkin seperti itu. Nah, Mr. Ahmad kan tadi disentil sedikit tentang homesick. Nah, apa sih yang dilakukan jika Mr. Ahmad homesick? Kan kalau homesick gitu. Kalau masalah homesick itu yang penting jangan berlarut-larut atau jangan terbawa terlalu dalam. Karena homesick itu kita agak down. Maksudnya kita rindu rumah, bahkan ketemu teman pun kayak gimana gitu, pengennya lihat
orang-orang terdekat kayak saudara mungkin atau orang tua ya, atau kerabat itu dulunya kan sama mereka. Jadi mungkin kontaknya intens dan kalau misalnya ada kesempatan dan lagi libur bisa pulang juga kalau uangnya ada. Karena kebanyakan teman-teman di Indo itu ketika libur tahun pertama itu mereka akan pulang ke Indo. Nah waktu itu saya kebetulan ada acara lain di pertengahan tahun ke depannya, makanya pulangannya saya tunda. Nah makanya itu merasakan homesick tiba-tiba kayak lihat foto-foto teman lagi kumpul dengan keluarganya ya kan. Meskipun satu rumah di Australia, tiba-tiba, waduh, saya pengen juga. Terus karena rata-rata teman-teman di Indo di sana itu balik ke Indo, makanya sepi. Seperti itu. Nah, pernah nggak sih Mister ngalamin kayak overthinking gitu, tentuin masa depan lanjut kuliah, fokus kerja, atau mungkin menikah? Di mana nih? Waktu di Australia? Gitu? Atau Iya. di mana? Atau di sini? Waktu di sini, di Indonesia dulu. Ini sebelum berangkat ke Australia? Atau pas balik? Iya, pas sebelum berangkat ke Australia. Sebelum berangkat ke Australia. Nah itu pasti. Cuman saya sendiri itu sudah berkomitmen waktu memutuskan untuk belajar IELTS. Karena kan IELTS itu berat ya. Kalau saya tanya teman-teman saya sebelum belajar IELTS sendiri, itu butuh konsistensi dan butuh biaya banyak juga. Karena memang IELTS itu persiapan untuk luar negeri, bukan untuk jalan-jalan liburan. Jadi harus bisa beradaptasi dengan kondisi akademik, bukan kondisi situasi akademik, dan belajar agar bisa berada di tengah-tengah environment atau atmosfer akademik, gitu. Kita memperkenalkan diri untuk itu. Nah itu memang sudah memutuskan untuk harus lanjut S2, apapun yang terjadi, mau gagal mau tidak, harus try till the end. Mungkin karena doa dari orang tua dan saya sendiri, jadi akhirnya bisa keterima. Tapi kalau misalnya memang tidak diterima waktu itu, mungkin akan mencoba lagi sampai betul-betul harus memutuskan kemana arahnya selain ke Australia. Tapi kan udah dilewati ya. Itu waktu itu. Nah, seperti itu. Oke, saya flashback di kehidupan Mr. Ahmad waktu kuliah di Indonesia. Nah, Mr. Ahmad waktu S1 tipe mahasiswa yang seperti apa sih? Kupu-kupu atau kura-kura yang zaman sekarang lagi gitu? Gimana ya? Kupu-kupu, kura-kura, serigala ada nggak? Nggak ada ya? Dan kalau biasanya mahasiswa kalau kuliah pulang sebenarnya kupu-kupu, kuliah rapat sebenarnya kura-kura. Dan Mr. Ahmad ini saya tipenya dulu kupu-kupu. Apa, Mister? Saya tipenya dulu kupu-kupu. Kuliah pulang itu dulu. Itu apa namanya? Iya. Nah, karena dulu kampus itu dekat rumah. Jadi kalau nggak ada kegiatan, langsung pulang. Tapi habis itu pulang baru pergi kegiatan lagi. Jadi kegiatan saya itu nggak di kampus, di luar kampus jadi. Jadi habis ngampus nggak ada kelas, selesai pulang mandi istirahat bentar, lanjut. Kita ya entah nongkrong lah atau ya kegiatannya banyak lah, tapi nggak rapat. Nah seperti itu. Jadi ya memang sih, tapi saya sendiri punya pesan kepada teman-teman yang lagi S1. Jadi S1 itu momen di mana teman-teman itu mempersiapkan diri untuk dunia yang sebenarnya. Jadi dunia yang di mana waktu kita SMA itu bermimpi banyak, berekspektasi tinggi. Tapi lambat laun semakin teman-teman mengenal dunia nyata, itu ekspektasinya akan semakin mengecil dan targetnya itu semakin terinci atau terfokus. Nah, makanya selama di S1 perbanyak pengalaman organisasi, pengalaman membuat sesuatu, belajar untuk ketika memiliki target
itu melakukan apapun agar targetnya itu tercapai, memaksimalkan potensi. Nah, seperti itu saya pelajari karena saya juga merasa itu saya waktu S1 itu kayak kurang apa ya, banyak kurangnya, apa, seharusnya saya bisa melakukan banyak hal waktu S1. Cuman karena sudah apa terlewati, dan akhirnya baru sadar waktu di S2, karena di S2 itu kelihatan semuanya tuh kayak apa ya, pengalaman-pengalaman yang harusnya bisa saya timba di S1 baru memulai di S2 itu kayak something, kayak kecewa dan menyesal, regret gitu. Makanya untuk teman-teman yang masih di S1 itu perbanyak pengalaman. Organisasi. Nah, berarti organisasi itu mengangkat untuk kita diterima beasiswa dan kampus nggak sih menurut Mister? Kayak kita ikut organisasi satu gitu. Sangat berpengaruh enggak? Itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau menurut saya sangat-sangat berpengaruh. Asalkan teman-teman tahu ya, di LPDP itu formnya, itu saya agak kaget waktu pertama ngisi form biodata dan pengalamannya kan. Nilai itu cuma ditanyakan satu form saja. Jadi satu form itu ditanya nilai waktu S1. Tapi pengalaman organisasi, pengalaman sosial, ikut lomba, ikut kegiatan itu banyak banget formnya sampai ke bawah. Jadi kayaknya hampir semua beasiswa itu ingin mencari orang-orang yang memiliki relasi kuat antara apa yang mereka punya saat ini, apa yang mereka telah lakukan di masa lalu, dan apa yang mereka mimpikan di masa depan. Jadi ketika teman-teman mengisi masa mudanya dengan pengalaman, itu teman-teman punya target besar, punya peluang memiliki mimpi yang atau pencapaian yang lebih besar ke depannya gitu, daripada orang-orang yang hanya kupu-kupu, kuliah pulang nongkrong. Ya, meskipun memang enak sih, meskipun apa ya, ada feel satisfied untuk diri sendiri, tapi you can do it anytime, even when you are old. Kalau nongkrong itu bisa kapan saja menurut saya. Tapi kalau sudah lulus kuliah baru mau berorganisasi, itu ada kata terlambat. Seperti itu. Oh iya, motivasi terbesar Mr. Rahmat apa sih dalam hidup? Kalau motivasi terbesarnya adalah bisa berbuat baik atau bisa berguna untuk banyak orang, itu saja. Karena kepuasan terbesar itu ada di situ. Ketika kita membantu orang dan ada yang mengatakan terima kasih banyak, ya kan? Atau kita bantu orang terus tiba-tiba senyum balik. Ya, itu kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kalau menurut saya, ya kan? Apalagi kalau kita bisa membantu membantu tanpa embel-embel kayak harus memberi uang. Seperti itu, maksudnya kita berkontribusi membuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Termasuk kayak mengajar. Saya tuh senang mengajar karena di akhir kelas itu selalu murid-muridnya, terima kasih Mister, terima kasih. Ya, sama-sama. Itu dengan ucapan terima kasih seperti itu aja, seolah-olah itu kayak ada kesenangan tersendiri bahwa sudah membantu siswa-siswa atau student-student untuk bisa mempelajari bahasa Inggris itu lebih baik. Nah, seperti itu. Keren. Untuk pesan untuk pejuang beasiswa yang sekarang lagi nonton, Mister. Pesannya gimana ya? Pesannya adalah untuk yang sedang berjuang ya. Pesannya adalah persiapkan diri dengan baik, ya. Persiapkan diri dengan baik, fokus dengan tujuannya, maksimalkan usahanya, dan selebihnya serahkan kepada yang Maha Kuasa. Ya, karena itu kita fungsinya itu maksimal aja. Dapat dengan tidak dapat beasiswanya, itu akan selalu ada pelajaran di dalamnya. Jadi
teman-teman yang sedang berjuang sekarang, maksimalkan aja, jangan pernah kecewa dengan diri sendiri. Teman-teman itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah mencoba. Karena saya juga rasa itu ketika kita mendaftar, mencoba, berjuang, akan ada orang-orang di sekitar yang kadang, main sih lu? Ini apa beasiswa kayak gitu tuh tidak usah dihiraukan, teman-teman, itu pastinya lebih baik dengan itu semua. Dan sukses untuk teman-teman ya yang nonton dan tidak sempat menonton, semoga bisa cepat dapat beasiswa dan IELTS. Amin. Oke, terima kasih Mister atas kehadirannya dan mohon maaf Mister jika ada kata atau ada perlakuan saya yang tidak menyenangkan Mister, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di live chit-chat kali ini. See you, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Mister.